Raven kan kemarin saya ajarkan. Ada CFIT kan, ada Wessler dan Bine kan ya. Nah, antara IST dengan 4 tes sebelumnya yang sempat dikenalkan gimana? Silakan, terima kasih Mbak Rafika sama Mbak Pramaisila sudah melihat perbedaan di antara Raven dengan IST. Silakan yang lainnya. Ayo. Ini mahasiswa semuanya sudah ikut self assessment juga nggak Mbak Devira? Sudah Ibu, sudah. Sudah semuanya ya, berarti kan sudah prakteknya udah tahu. Ya. Oke, ada berapa subtes? Coba teman-teman jawab kemarin waktu tes IST. 9 jawab Ibu, ada 9. Ada 9, oke, ada 9, oke. Terus untuk bentuk tesnya dengan tes yang sebelumnya sama apa beda? Maksudnya Maaf Ibu, suara Bu Faiza kurang keras sih. Oh, kurang keras. Iya. Pola untuk apa tadi saya bilang? Pola bentuk soalnya sama apa beda dengan tes yang sebelumnya? Ada persamaannya kah atau ada perbedaannya kah? Pola bentuk soalnya. Si FIT sama Raven sudah mentoring belum? Sudah pengenalan belum? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Ya. Silakan. Ini semuanya sudah hadir ya. Sebentar, saya mau cek absen dulu. Yuk, apa absen? Yang belum apa? Yang belum absen ambil absen ya. Isiannya masing-masing. Sebelum saya menyampaikan, ada yang mau ditanyakan tentang tes IST enggak? Terus sempat baca-baca materinya kayak gitu. Ada yang mau tanya enggak tentang tes IST? Ini Michael Christian hadir enggak sama Ramzi? Nomor absen 1 dan 5? Hadir Bu. Nah, hadir Ibu. Kok belum absen tuh? Ayo undang absen. Ini saya mau akses siang cuman belum bisa Bu. Oh ya, di refresh lagi ya. Sebelum perkuliahan ya, biar enggak nyusul ini. Yang selama perkuliahan ya. Oke. Sebentar. Saya mau coba share screen dulu. Merefresh kembali IST kalian. Oke. Untuk IST kemarin, ya? Oh, masih kecil ya. Oke, sudah terdengar apa belum suaranya? Oke, saya besarkan dulu ya. Aduh. Sudah ya? Ini mana sih? Bentar. Oh, kayaknya ini harus didekatkan ini seperti ini. Udah terdengar belum? Mbak Devira? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, pertama saya mau ngecek dulu untuk scoringnya ya. Jadi scoring itu dari subtes 1 sampai subtes 9 ada yang berbeda nggak scoring mentahnya? Ini pertanyaan saya. Ada Ibu. Yang di apa? Yang di subtes nomor 4 Ibu. Oh, yang itu ya, yang menjawab ya? Yang Iya. menjawab. Yang isian singkat.
Yang singkat menjawab ya, ya betul. Berapa skornya di situ? 0, 1, dan 2 ya. Oke, memang itu yang berbeda. Sedangkan untuk subtes yang lain itu sama, 0 dan 1 ya. Jadi jawaban yang benar di skor 1, yang salah di skor 0. Itu benar. Jadi nanti skor mentahnya itu di total baru dikonsultasikan ke norma. Jadi misalnya norma, ya ini mungkin seperti yang disampaikan ya, contohnya RS-nya itu berapa, total skornya, nanti tinggal dilihat SS-nya. Nah, baru nanti setelah ketemu SS-nya, nanti diapakan? Kalau sudah ketemu SS per subtes, habis ketemu SS per subtes, terus untuk dapat skor IQ-nya gimana? Dijumlahkan, Ibu. Dijumlahkan SS-nya. SS-nya apa harus skornya yang dijumlahkan? Oh, kalau udah dapat SS subtes atau kalau skornya dijumlahkan, Bu, terus nanti lihat di total ini, lihat SS-nya baru dikonversi ke IQ. Oh, jadi untuk mendapatkan skor IQ total itu adalah total dari RS yang dilihat nilai standar skornya di GESAM sini ya. Gitu ya. Baru nanti dari GESAM, dari SS itu baru dilihat skor IQ-nya. Sesuai dengan usia, ini ada untuk semua usia. Oke, berarti memang proses scoringnya seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk jenis soalnya kan paling enggak kalian udah punya gambaran. Saya mau share screen. Tadi yang tadi saya share yang sudah dibuat oleh Bu Ika Fitria. Jadi IST itu singkatannya ini, Intelligent Structure Test. Tes IST ini merupakan baterai tes. Jadi bukan single test ya. Jadi baterai tes itu maksudnya adalah tes IST ini selain bisa dilihat skor IQ totalnya, juga bisa dilihat bagian per bagian. Makanya disebut baterai tes. Misalnya bagian pengen lihat kemampuan matematisnya, penyelesaian problem angka, itu bisa dilihat kan di dua subtes yang kaitannya dengan angka. Waktu kemarin kalian ngerjakan, nanti saya jelaskan per subtes. Terus misalnya mau melihat potensial ability kaitannya dengan verbalnya atau pemahaman atau penalaran logisnya atau kreativitasnya, analisisnya. Nah, itu bisa dilihat di perbagian. Makanya perbagian tadi kan ada SS-nya. SS itu untuk melihat kisaran skor yang dia dapat itu masuk kategori tinggi apa rendah atau sedang-sedang aja. Kan untuk standar skor itu kan nilai maksimalnya kan 20 per subtes kayak gitu ya. Jadi bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis, melihat perbagian atau aspek tertentu yang ada di dalam kemampuan potensial yang dimiliki oleh individu. Maka dari itu tes ini berbeda dari tes-tes sebelumnya yang diinformasikan gitu ya. Perbedaannya adalah satu, tes ini bisa mengukur bagian-bagian potensi yang dimiliki oleh individu, namun lebih mudah dalam penyajiannya karena sifatnya bisa klasikal. Beda dengan Wechsler. Wechsler itu memang bisa dilihat bagian per bagian, ada verbal performance, tapi dia dalam proses penyajiannya kalau secara klasikal dengan banyak orang, misalnya puluhan, ratusan, itu cukup berat gitu. Sehingga yang lebih ramah dengan jumlah orang yang banyak, jumlah tes yang banyak itu dengan model baterai tes itu salah satunya seperti model-model IST gitu. Nah, sedangkan kalau untuk tes seperti CFIT kemarin berupa pola gambar 4 subtes ya, ataupun Raven yang itu satu pola kayak gitu,
baik mulai dari usia anak sampai besar itu hanya melihat kemampuan potensialnya itu tidak variatif modelnya. Kalau yang di IST kan variatif gitu, seperti yang ada di Wechsler itu kan variatif ya, seperti Binet variatif. Namun kalau misalnya Wechsler Binet ini kan memang sifatnya itu dalam proses penyajiannya itu lebih cocok untuk individual test, bukan untuk classical test kayak gitu. Nah, dan ini akan sangat membantu mempersingkat waktu bagi kita pada saat ada kebutuhan untuk melihat bagian per bagian yang ada pada testing. Jadi misalnya nih, kalau untuk tes yang lain, misalnya Raven itu kan keluar grade-nya ya, tapi kan kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya kemampuan analisisnya, seperti apa sih kreativitasnya, seperti apa sih pemahaman dia terhadap informasi, kan tidak bisa kita jelasin. Kita lebih menguraikan kepada level dari intelijensinya, dan misalnya kita menjelaskannya itu adalah lebih kepada orang-orang yang berada di level tersebut itu seperti apa sih biasanya potensinya, nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke gambaran secara umum terhadap level yang dimiliki oleh testing. Kalau itu dites seperti kayak CFIT, Raven gitu ya. Namun kalau di IST itu kita bisa lihat berdasarkan real testnya gitu, kemampuan spesifik yang dimiliki, sehingga akan memperkuat dan akhirnya tahu mana yang butuh dikembangkan, ditingkatkan dari kemampuan spesifiknya itu, mana yang itu tetap dipertahankan kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Nah, IST ini juga mempertimbangkan kaitannya dengan usia. Kenapa? Ya memang usia itu mempengaruhi seseorang dalam pola berpikir. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman kayak gitu ya, menjadi pertimbangan gitu, karena tidak bisa disamakan gitu. Makanya menggunakan alat tes yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan usia itu menjadi poin penting bagi kita. Karena jika tidak tepat, maka hasilnya tidak akan akurat atau tidak menggambarkan potensi yang dimiliki oleh individu tersebut, khususnya dalam hal intelijensi. Nah, kalau ini sih lebih ke proses aja, karena yang membuat kan memang Bapak Rudolf ya dari Jerman, sehingga nanti bahasa-bahasa singkatannya itu adalah bahasa-bahasa Jerman kayak gitu, yang dia memang peduli ingin tahu bagaimana sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari berbagai macam aspek dengan berbagai macam variasi stimulasi yang itu lebih aksesibel untuk diberikan ke banyak orang secara bersamaan. Nah, karena IST itu variatif dan banyak soal-soal juga yang kaitannya dengan pemahaman, pengetahuan atau vocabulary atau informasi, sehingga dilakukan adaptasi pada saat mau digunakan di Indonesia. Nah, IST yang diberikan di Indonesia sama di Australia misalnya atau di Amerika itu bisa berbeda bentuk soal, khususnya yang ada kaitannya dengan kemampuan pemahaman terhadap menyerap informasi, karena kan tergantung latar belakang dari negara tes itu di mana berada, khususnya soal-soal yang berhubungan dengan informasi, wawasan ataupun pengetahuan kayak gitu ya. Tapi kalau seperti tes Raven, CFIT tidak perlu, karena kan berupa gambar dan itu pun mau di wilayah daerah manapun sama, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Nah, IST sendiri itu memang enaknya tadi faktor secara spesifik tadi bisa dicek ya, makanya saya bilang tadi bagian dari baterai tes. Untuk IST sendiri, karena tadi itu bisa dilihat skor total dan juga bisa dilihat perbagian, sehingga konsep itu dilatar belakangi dari Gestalt.
ya, konsepnya Gestalt. Gitu. Jadi struktur poin yang dimiliki oleh seseorang, bagian per bagian itu menjadi pertimbangan kita dalam melihat secara kompleksitas bagaimana seseorang tersebut. Gitu. Termasuk untuk memahami kemampuan pola yang ada di dalam intelijensi. Nah, stimulus yang ada di dalam soal itu sebenarnya tidak hanya verbal dan numerik, tapi di situ kan juga ada gambar kan ya, berupa figural seperti sukses yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi itu apa namanya stimulus yang ada di dalam IST. Nah, kalau interpretasinya ya sebaiknya memang dinamikanya itu juga melihat bagian per bagian, tidak hanya skor IQ-nya aja, karena emannya. Oke, sekarang kita lihat per sukses. Yang pertama, sukses 1 itu disebut SI. Waktunya kalau tidak salah 6 menit. Nah, itu SI singkatannya itu. Tuh, bahasa Jerman, saya nggak bisa nyebutin. Lidah saya itu susah nyebutinnya. Yang jelas, SE ini melengkapi kalimat dari yang disajikan. Jadi untuk SE ini fokusnya itu adalah melihat bagaimana sih seseorang itu bisa melakukan penilaian secara mandiri. Bagaimana dia membentuk judgment yang itu sebagai bagian dari pemaknaan terhadap stimulus yang disajikan. Gitu. Itu poin penting yang perlu kalian garis bawahi yang berada di subtes 1. Maka dari itu pada saat misalnya nanti ingin melihat secara spesifik bagaimana sih seseorang itu dalam memberikan judgment terhadap situasi yang dihadirkan apa namanya itu dengan realita yang ada misalnya kayak gitu, itu bisa dilihat di subtes yang 1. Sedangkan subtes yang kedua itu kita sebut WA ya. Nah, ini untuk yang subtes yang kedua ini fokusnya lebih kepada bagaimana seseorang itu memahami informasi yang disajikan. Itu kesimpulannya kayak gitu. Jadi ada orang yang itu pemahamannya itu butuh proses waktu yang agak lama. Ada orang yang pemahamannya itu mudah kayak gitu ya, menyerap inti dari informasi yang disajikan itu tahu, gitu. Menyerapnya itu tahu atau maknanya ini apa sih yang dimaksud itu tahu, gitu. Nah di WA sinilah nanti bisa dilihat dia itu cepat ngerti nggak sih orang ini terhadap apa yang disampaikan. Nah itu bisa dilihat di WA. Istilahnya Lola nggak sih orang ini, nah itu bisa dilihat di WA gitu. Ya bahasa lainnya Lola itu kalau orang awam itu ya prosesnya itu tidak secepat misalnya teman yang lainnya. Nah itu bisa dilihat di WA ketika nanti dibutuhkan untuk melihat komponen spesifik ini ya. Terus untuk yang subtes 3 itu AN, disebut AN. AN itu secara garis besar ingin melihat bagaimana seseorang itu melakukan analisis dari data atau informasi yang ada. Kalau beda dengan yang subtes 2, yang WA. WA itu fokusnya lebih ke bagaimana dia menyerap, menerima ya informasi. Nah, setelah menerima itu kan biasanya ada orang yang itu di proses analisisnya itu bagus, ada yang enggak. Ada orang yang penyerapan informasinya itu bagus di WA-nya, tapi di analisisnya AN-nya itu rendah. Itu juga banyak kayak gitu. Jadi belum tentu yang WA-nya bagus, analisisnya juga bagus gitu. Jadi yang AN ini kalau kita pengen lihat bagaimana dia melihat keterkaitan antar satu dengan yang lain, apa namanya mengkomparasikan antara yang satu dengan yang lain, fleksibilitas dalam berpikir analisisnya, silakan nanti bisa dicek di subtes yang ketiga, gitu ya. Nah, sedangkan subtes yang keempat itu disebut GE. GE ini lebih melihat bagaimana seseorang itu bernalar secara logis. Intinya itu menggunakan apa ya, informasi yang diserap itu
apakah mau dia tindak lanjutin yang seperti apa, nah itu dipikir dulu. Kalau kita bilang bernalar itu berarti di situ dia nanti akan semakin bagus kalau dibarengi dengan AN sebenarnya. Sehingga nanti dalam membuat keputusan itu lebih tepat melihat strength weakness ataupun dampak yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau misalnya pengen lihat logikanya anak ini, bisa nggak ya dia mencari inti persoalannya, misalnya kayak gitu, itu silakan dilihat GE. Nah, misalnya nih, ada rekrutmen, terus kita membutuhkan karyawan yang dia bisa menilai informasi atau problem yang dihadirkan dan dia tahu bagaimana menyikapi hal tersebut pada saat informasi itu belum tentu sesuai dengan problem yang sama yang sebelumnya sudah ada misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari 4 ini, SE, WA, AM, sama GI. Misalnya kalau misalnya bagian ini audit keuangan. Misalnya ada audit keuangan. Nah, kalau ada audit keuangan, orang-orang yang analisisnya AN-nya juga harus bagus sama GE-nya gitu ya, untuk melihat gitu ya, termasuk hitungannya nanti juga harus oke. Nah, kalau hitungan itu subtes 5 sama 6 ya. Subtes 5 itu disebut RA, subtes 6 itu disebut CR. Apa yang membedakan RA sama ZR? Kalau RA itu lebih ke penyelesaian problem berhitungnya. Sedangkan ZR itu lebih kepada bagaimana dia ada fungsi analisisnya kalau ZR itu. Fungsi analisis kaitannya dengan fleksibilitas dia dalam berpikir dengan pola angka yang ada. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Nah, sedangkan FA sama WU itu kaitannya dengan kreativitas. Baik itu ide-ide yang orisinil, terus yang itu yang tidak terpikirkan oleh orang lain atau apa. Nah, itu bisa silakan dicek yang di subtes 7 sama 8. Karena ada poin-poin tertentu mungkin di pekerjaan apa gitu ya, atau di misalnya penjurusan sekolah yang itu membutuhkan orang-orang yang kreatif misalnya kayak gitu, yang memiliki ide-ide terbaru, yang istilahnya bisa memiliki imajinasi dan daya dimensi yang itu bagus sintesis analisisnya. Nah, itu silakan dilihat di FA sama WU. Nah, yang membedakan kalau misalnya FA itu lebih ke bagaimana dia mengkonstruksi kreativitasnya, kalau untuk WU itu lebih kepada istilahnya ada fungsi analisisnya, jadi kayak RA sama ZR tadi. Arah yang sana. Sedangkan yang subtes 9 itu ME ya, ini bukan RA, ME. ME ini kaitannya dengan bagaimana seseorang itu mengingat atau konsentrasi terhadap pola tertentu kayak gitu, ataupun keseluruhan pola yang disajikan. Jadi ME itu lebih kepada bagaimana seseorang itu daya menghafalnya atau kemampuan dia fokus terhadap sesuatu. Namun ME ini walaupun orang mudah menghafal tapi tidak memiliki strategi dalam menghafal, maka juga dia akan salah di dalam mengerjakan soal-soal ME. Karena ME ini tidak hanya kaitannya dengan kemampuan dia mengingat, tapi juga bagaimana dia mengatur strategi dalam mengingat sehingga pada saat recall, mengingat kembali, itu akan lebih mudah polanya. Jadi biar tidak terjadi benturan. Nah, selama ini yang terjadi pada Testi, kenapa ME-nya jelek? Karena dia tidak berusaha membuat strategi ataupun pola tertentu dalam mengingat kata
yang disajikan di dalam lembar yang itu butuh dihafalkan. Nah, ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ketika kita ingin memiliki strategi yang bagus dalam hal ini, itu bisa diterapkan. Misalnya contoh, kita naruh barang pada tempatnya di pojok, ya udah di pojok naruhnya, jangan asal naruh. Nah, pada saat dibutuhkan itu sudah bingung, sudah tersesat, sudah gitu. Sama juga dengan ini. Jadi kalau dalam behavior kalian sudah membiasakan itu kaitannya dengan hal ini, maka akan memudahkan seseorang itu dalam merecall kembali ingatannya dengan lebih baik. Termasuk pada saat ujian itu sangat penting sih ya untuk memahami, karena kalau buat kalian itu tidak bisa hanya mengandalkan daya ingatan atau membaca, karena kalau soalnya dirubah dibentuk dalam model analisis itu akan kesulitan dalam menjawab. Makanya kalau kalian kalian harus paham dan gunakan daya analisis kalian sehingga paham dengan informasi yang disajikan. Gitu. Ya. Jadi nanti pada saat ujian-ujian itu diperhatikan gitu. Soal-soal yang sekiranya itu membutuhkan analisis yang dalam kayak gitu. Kalau administrasinya saya pikir kalian sudah tahu semuanya, namanya alat tes itu ya harus ada buku soalnya, khususnya kalau dilakukan secara luring harus ada LJ-nya, harus ada stopwatch, alat tulis, itu yang poin penting. Dan dalam prosesnya karena ini subtesnya sangat banyak, jadi instruksi tester di awal tes itu sangat penting. Jadi apa yang harus dilakukan oleh testi selama proses tes, apa yang tidak boleh dilakukan oleh testi selama tes. Sehingga kendala-kendala yang terjadi selama proses tes itu bisa diantisipasi dan tidak akan terjadi. Misalnya contoh dia ngerjakan subtes 1, waktunya belum habis, sudah selesai, dia tiba-tiba lihat subtes yang kedua. Gitu, curi-curi lihatnya. Nah, hal itu tidak akan terjadi kalau instruksinya kita jelas. Apa yang harus dilakukan dan tidak. Kasus di lapangan juga banyak, misalnya keluar masuk ruangan, atau misalnya sambil lihat handphone, atau udah selesai terus lihat, atau mungkin dia membuat suara-suara tertentu yang mengganggu, itu bisa aja terjadi. Sehingga tester itu sebagai pengendali utama untuk memberikan informasi secara jelas apa yang perlu dilakukan oleh tester. Gitu. Nah, kalau instruksinya nanti akan di mentoring ya, karena ini kan dibuat praktikum ya. Untuk skornya tadi sudah kita bahas, untuk skor akhirnya seperti ini. Dan ada yang mau ditanyakan, silakan biar kita banyak diskusi. Silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Surya. Kaget saya Surya. Silakan. Maaf Bu. Ya. Jadi saya mau nanya subtes yang nomor 4 itu Bu, yang yang DE. kita Iya Bu, yang kita nulis cepat itu loh Bu, nulis kayak ada dua hal yang memiliki kesamaan gitu, dua kata yang memiliki kesamaan. Dua kata, ya. Jadi kan kemarin teman-teman juga pada isi pas lagi scoring banyak yang menyebutkan kata yang bersinonim ya Bu dengan jawaban yang ada yang di share screen gitu Bu. Apakah jawaban itu harus 100% sama dengan apa yang ditunjukkan oleh alat tesnya, atau bisa sinonim tapi harus dipertanyakan dulu Bu gitu. Soalnya di situ misalkan saya beri contoh ya Bu. Misalkan persamaan kacamata dengan kamera. Di jawaban yang pertama itu dengan 2 poin, misalkan jawabannya lensa. Kalau misalkan jawabannya kaca itu dapat 1 poin, jawaban lainnya 0. Apakah kalau misalkan kita jawab yang bersinonim dengan lensa atau kaca itu diberikan nilai atau 0 aja gitu Bu? Karena kan termasuk jawaban lainnya. Kalau misalnya sinonimnya apa lensa? Emang ada sinonimnya lensa atau kacamata? Itu pertanyaan saya. Misalnya tadi jawaban bunga, pohon, emang ada sinonim?
Soalnya kemarin sempat Bu, dari asisten praktikumnya, ngebilang kalau kata-kata yang masih berhubungan dengan sinonim itu masih bisa ada kesempatan untuk mendapat nilai. Ya, apa contohnya itu? Boleh tahu nggak? Yang itu dari jawaban itu yang menunjukkan sinonim. Mungkin dari pengalaman teman-teman, dari apa yang disampaikan Surya, dari waktu Izin, scoring. ya Silakan Mbak izin Rifka. Ibu. Ya kemarin kan kita mentornya itu hanya aspeknya aja Ibu, karena Bu Santinya berhalangan hadir. Jadi kita menyimpulkan untuk memberikan jawaban lainnya itu persamaan katanya seperti itu Bu. Mungkin bisa di ini aja Bu klarifikasiin sekarang aja. Jawaban yang benar seperti apa? Jadi maksudnya yang sinonimnya itu skornya 0 gitu maksudnya Mbak. Enggak Bu, misalnya gini, sebentar saya coba cari contohnya. Ini, di nomor 75 itu, soalnya adalah penawaran dan permintaan. Nah, untuk, jawaban jual beli atau penjualan atau pembelian itu dapat skor 1. Nah, ada, teman-teman yang jawab transaksi gitu, Bu. Nah, itu, kita masukkan ke skor 1, seperti itu, Bu. Yang dimaksud itu tadi. Iya itu, Bu, heeh. Apa tadi jawabannya yang dapat skor 1 tadi? Ulangi lagi. Penjualan atau pembelian, iya. Penjualan atau pembelian, jual beli, Terus? dagang atau niaga. Oh, penjualan atau pembelian, terus jual beli gitu ya? Iya. Atau niaga? Iya. Oh ya, ya bisa sih itu. Tapi masalahnya apa namanya? Ya, misalnya itu masuk di dalam skor, dapat skor 1, karena sekarang kan gini ya, tadi yang saya katakan adaptasi bahasa, tes ini itu kan tidak bisa antar di negara itu kan bisa berbeda ininya, apa namanya, isi dari misalnya GE kan bisa berbeda, apa namanya, permintaan istilahnya isinya dengan ini kan bisa juga beda. Jadi kalau untuk memang sinonim itu memang menggambarkan secara jelas dari isi jawaban di kunci jawaban itu ya bisa dapat skor. Jadi misalnya kayak tadi itu jual beli transaksi, nah itu bisa dapat skor 1. Gitu. Kenapa? Sebenarnya sih kalau di dalam intelijensi dikatakan misalnya jawaban benar itu kan jawaban yang memang sesuai menggambarkan dari apa yang seharusnya diukur. Dikatakan valid itu seperti itu. Nah, kenapa GE ini diberikan dan jawabannya itu bisa bermacam-macam sebenarnya, tapi jawaban bermacam-macam ini tetap ada penilaian salah dan benar, sehingga bisa masuk ke potensial ability. Tapi kalau nggak ada penilaian benar atau salah misalnya, ya maka bisa masuk ke tes inventory atau tes non-kognitif. Maksud saya itu kayak gitu, diarahkannya ke sana walaupun ada panduannya gitu. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan di sini dengan contoh apa yang disampaikan oleh Asprat tadi, transaksi jual beli ya sama nilainya, berarti skornya memang 1. Begitu. Itu sih, kalau makanya tergantung konteksnya dulu, memang itu sesuai dengan yang ada di dalam kunci jawaban atau enggak. Kalau memang sesuai, hanya istilahnya beda, misalnya di sinonimnya itu jelas, ya enggak apa-apa. Tapi kan ada juga sinonim itu yang tidak menggambarkan dari kata itu, dari dua kata yang disajikan. Kan ada sinonim itu mengisyaratkan yang lain kan ada. Nah kayak gitu. Cuma hanya dengan bahasa sekarang itu, tapi mayoritas memang sesuai dengan maknanya, sesuai dengan apa dari kata yang sebelumnya. Jadi seperti itu sih, tidak ada masalah gitu. Kalau untuk soal yang tes yang keempat gitu. Terima kasih Mas Surya. Makasih Mbak Devira. Oke. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya yang lainnya masih ada waktu bisa berdiskusi.
Untuk hasil tesnya kalian gimana? Sudah memang merasa kalian sudah menunjukkan itu atau enggak? Silakan, boleh ditanyakan ke saya. Izin menambahin lagi, Bu. Silakan, Kalau Surya. yang pertanyaan Ibu tadi yang mengenai hasil tesnya, kalau menurut saya masih ada kurang beberapa soal lagi. Soalnya kemarin dalam pas tesnya itu dalam ditunjukkan soalnya ada beberapa soal tes yang tidak terlihat di layar, Ibu. Ya, itu memang karena Heeh. kelemahan media ya. Iya, sebenarnya Bu. ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan tes ya lebih baik ya secara offline gitu, Bu. Tapi kan memang lagi terkendala sama situasi, jadi ya dimaklumi saja. Ya. Nanti untuk praktikum itu rencananya pakai LMS. Jadi nanti bentuknya bukan disajikan seperti yang kalian saat self assessment ya. Nanti ada mentoringnya sendiri bagi yang praktikumnya daring. Nanti itu ada mentoring sendiri bagaimana menggunakan LMS. Sajiannya nanti akan beda sehingga nanti jelas. Nah itu kalian harus benar-benar paham. Termasuk jaringan internet itu harus dipastikan oke, kayak gitu. Dan sampai ada kendala kalian di problem itu ya. Jadi maksudnya itu bagusnya bagian daring. Kalau bagi yang praktikum luring ya nggak ada masalah, kan praktikumnya di sini nggak pakai internet gitu ya. Nanti tesnya datang gitu. Itu sih. Jadi nanti berarti ada 2 mentoring praktikum luring sama mentoring praktikum daring. Nah itu yang alat tesnya sama, cuma medianya aja yang berbeda. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Surya. Silakan. Mohon maaf Ibu, tadi bisa diulangi soalnya suaranya kecil sekali Bu. Mana? Suaranya kecil sekali Bu. Ya, ini suaranya kecil ya Mbak Devi. Iya masih. Lumayan sih, lumayan kecil. Allah, sebentar. Berarti ini saya besarkan dulu ya. Ya, memang ini saya kecilkan. Sebentar. Untuk apa? Outputnya ini memang saya kecil. Sudah ya? Sudah ya? Mbak Devira. Masih Ibu, masih lumayan kecil. Ya Allah. Ini ada orang yang bersuara di sini enggak sih? Saya enggak pakai headset aja udah. Oke. Apa sekarang sudah dengar jelas? Apa sekarang sudah dengar jelas, Mbak? Saya sih sudah, Bu. Gimana teman-teman yang lain? Mendingan Ibu. Udah Bu. Iya. Mohon maaf, saya pakai headset tadi soalnya udah banyak suara-suara yang lain. Oke. Silakan kalau mau ditanyakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Bu. Silakan Mbak Sela. Mungkin untuk masalah praktikum ya Bu, itu nanti yang praktikumnya ini kita testingnya itu cari sendiri atau cari pakai adik tingkat gitu Bu. Nah itu nanti kalau misalnya pakai adik tingkat atau cari sendiri itu nanti yang luring gimana itu? Ya, yang luring hadir luring nanti. Jadi mahasiswa yang semester 2 yang hadir luring yang akan jadi testinya. Nah, masalah nanti bagaimana peran kalian sebagai mahasiswa ya nanti nunggu informasi dari lab ya. Karena kemungkinan insya Allah praktikum itu kan di sekitar akhir Mei. Intinya setelah lebaran lah intinya kayak gitu. Jadi itu nanti praktikumnya itu saya kurang jelas tanggalnya berapa. Apa tanggal 15-an ke atas yang jelas praktikumnya. Untuk yang tes kognitif dan tes non kognitif kayak gitu. Teknis nanti peran serta kalian itu bagaimana untuk mempersuasi adik tingkatnya bagi yang luring, yang hadir, apakah nanti ada peran serta dari kalian ya nanti nunggu informasi selanjutnya ya. Peran serta dalam artian itu kerjasama maksudnya untuk membantu mencarikan atau apa kayak gitu ya misal nanti.
Nah, teknisnya nanti diatur nanti gitu ya. Tapi yang jelas yang luring yaitu mahasiswa semester 2 yang kuliahnya luring. Nanti yang hadir setelah Lebaran. Terus yang daring ya yang kuliahnya daring kayak gitu. Itu sih. Kalau dari Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. ya. Oke, silakan yang lainnya. Adakah? Oke, teman-teman. Jadi, materi intelijensi itu sudah selesai ya sampai dengan IST dan yang dipraktikumkan nanti itu IST. Nah, minggu depan kita akan ada ujian tulis. Ujian tulis nanti saya itu akan istilahnya di bank soal yang ada, saya tidak akan memilih soal-soal yang itu ada di slide presentasi yang itu saya share di Google Classroom. Karena saya butuh pemahaman dan logika berpikir kalian dalam menjawab soal-soal. Nah, alat tes yang diujikan, materi yang diujikan apa aja? Materinya itu semua selain IST yang sudah diajarkan sebelumnya. Ya, silakan kalian pelajari, kalian pahami dari apa yang sudah disampaikan saat mentoring, disampaikan saat di kelas. Jadi yang di mentoring pun itu juga bisa keluar dalam artian yang berhubungan dengan alat tes, kayak gitu, ya. Oke, jika sudah, selamat belajar. Semoga ujian minggu depan hasilnya optimal dan waktunya terbatas ya. Jadi kalian nanti harus mengikuti rule. Kalau misalnya jam berapa sudah harus disubmit, sebelumnya harus submit. Nanti kalau misalnya ada susulan, Bu, maaf Bu, saya submit ternyata enggak bisa ya, berarti waktunya habis gitu. Jadi kalau submit itu minimal 5 menit sebelum waktu habis. Jadi untuk mengantisipasi adanya kendala teknis jaringan internet dan lain sebagainya. Jangan mepet kurang berapa detik atau 1 menit terus jaringan internetnya lemot ya pasti aja. Karena waktu itu sudah saya batasi, kalau sudah tidak sesuai jam itu sudah langsung tutup, tidak bisa submit, tidak bisa masuk gitu. Kecuali saya buka lagi, tapi biasanya saya tidak akan membuka kalau memang tidak ada keperluan. Nah, harapannya tidak ada yang menyusul gitu ya di kelas ini, menyusul teknis dan lain sebagainya. Jadi silakan hal-hal teknis itu diatur dari sekarang, khususnya kalau online kayak gini adalah jaringan internetnya. Silakan kalian cari yang itu tidak ada kendala selama ujian. Gitu ya. Jadi biar tidak ada susulan-susulan, jadi satu kali sudah selesai ini semuanya. Begitu ya, teman-teman. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Dan bagi yang habis UTS itu kan pertemuan luring ya. Luring hybrid ya, yang di kelas. Nah, itu di kelas ini kan nanti luringnya itu ya nanti kalau liburan lebaran ya tetap liburan lebaran ya. Masuk enggak liburan, dosennya kan juga butuh liburan sama. Masuknya itu ini sampai Mei ya nanti ya, masuknya itu. Gitu. Jadi di kelas ini ada berapa yang kemarin ya Kakak Devira ya? Iya, 14 itu kurang lebihnya. 14 ya? Oke, jadi karena 14 ya udah masuk aja semua ya. Masuk aja semua setelah UTS. Langsung masuk di kelas gitu ya. Sampai ketemu dan semoga kita sehat, insya Allah enggak apa-apa, pokoknya kita positif thinking aja ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya.